Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin hadirat, para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, melanjutkan pelajaran kita dalam bahasan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada wasiat yang ke-25, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalath." Apabila manusia meninggal, maka terputuslah darinya semua amalnya. Terputuslah darinya semua amalnya. Salatnya, puasanya, sedekahnya, tilawahnya, menuntut ilmunya, dan lain sebagainya. Illa min thalas, kecuali dari 3 perkara. Artinya 3 perkara ini, ya, apabila dia lakukan, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya meskipun dia telah meninggal dunia. Yang pertama, kata Nabi SAW, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang dia sampaikan, yang dia tebarkan, ya. Kemudian awaladin salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat. Kemudian sekarang kita berada pada amalan yang kedua, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Memiliki anak yang soleh, ya, itu bukanlah pekerjaan 1 malam, 1 bulan, 1 tahun, tidak. Tapi pekerjaan yang membutuhkan waktu yang panjang, ya, membutuhkan waktu yang panjang, bertahun-tahun, agar kita memiliki anak yang soleh. Dan anak yang soleh, ketika kita ingin mendapatkannya, maka itu atau ikhtiarnya telah kita mulai sebelum kita memiliki memilikinya, ya. Makanya oleh karena itu Syekh mengatakan, wa tansyi'atul walad as-salih ta'ti ala marhalati. Menciptakan anak yang soleh itu melewati 2 fase. Fase yang pertama, kata Syekh, adalah marhalah qabla wujudil walad, fase sebelum anak itu ada. Dan ini telah kita jelaskan di pertemuan kita sebelumnya. Jadi sebelum kita memiliki anak, kita sudah melakukan ikhtiar, ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam agama kita. Kita telah menempuh langkah-langkah agar kita pada akhirnya mendapatkan anak yang soleh. Sebelum anak itu ada, di antara hal yang harus kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi lelaki yang soleh, lelaki yang baik, ya, menjadi lelaki yang baik. Maka seseorang sebelum menikah hendaknya dia memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki kedekatannya kepada Allah Azza wa Jalla, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kenapa? Karena lelaki yang baik untuk wanita yang baik, lelaki yang soleh untuk wanita yang soleh. Lelaki yang buruk untuk wanita yang apa? Untuk wanita yang buruk, ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, as-salihuna lis-salihat, lelaki yang saleh untuk wanita yang saleh. Begitu juga as-salihat lis-salihin, wanita yang saleh untuk lelaki yang saleh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika dia akan memilih istri, memilih pasangan hidupnya yang nanti akan melahirkan anak untuknya, hendaknya dia memilih wanita yang baik agamanya. Wanita yang baik agamanya. Nabi SAW mengatakan, "Fadfar bizatid din taribat yadak."
pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, agama yang kuat, maka kedua tanganmu akan beruntung, kata Nabi. Ya, kita akan beruntung ketika mendapatkan wanita yang apa? Wanita yang baik agamanya. Kemudian yang ketiga, ketika dia akan mendatangi istrinya, akan mencampuri istrinya, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menjauhkannya dari syaitan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia memiliki anak setelah hubungannya itu, maka syaitan tidak akan dapat ya memudaratkan anak tersebut selama-lamanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Lau anna ahadakum idza ata ahlah, idza arada ay ya'tiya ahla." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, faqal, lalu dia mengatakan bismillah, dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah dari kami syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Kata Nabi SAW, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika, kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla dari hubungan mereka berdua ini anak, lahir anak setelah itu, lam yadurruhu asyaitanu abada, maka syaitan tidak akan apa? Dapat memudaratkan anak ini selama-lamanya. Kemudian di antara hal yang harus dia lakukan juga yang keempat, sebelum adanya anak, adalah dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menganugerahkan anak yang saleh kepadanya. Ya, dan ini sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul. Fabihudahu muqtadi. Maka ikutilah petunjuk mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepadanya Ismail yang juga merupakan seorang nabi, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkan untukku anak-anak yang saleh. Maka Allah berikan kepadanya siapa? Ismail dengan Ishak. Lihat juga Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya keturunan yang baik. Allah abadikan ucapan Zakaria di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Zakaria berdoa kepada Rabbnya. Qala, dia berkata, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkanlah untukku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan apa? Mendengarkan doa. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum adanya anak. Sebelum dia dianugerahi anak, dia telah melakukan hal-hal yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sekarang kita akan masuk kepada fase yang kedua. Fase yang kedua adalah fase setelah adanya anak. Apa yang harus kita lakukan agar anak ini menjadi anak yang soleh? Yang pertama, Bapak Ibu hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang pertama, kata Syekh, awalan an tu'aqqa anhu fil yaumis sabi'. Yang pertama kata Syekh, hendaklah engkau mengakikahkannya di hari yang ketujuh. Mengakikahkannya di hari yang ketujuh. Akikah yaitu menyembelih seekor kambing atau 2 ekor kambing, ya, karena mendapatkan anugerah anak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disembelih pada hari ke-7 atau pada hari ke-14 atau pada hari ke-21 atau kapan dia memiliki kelapangan. Kapan dia memiliki kelapangan, maka hendaknya dia mengakikahkan anaknya tersebut. Dan akikah adalah bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seperti yang telah kita jelaskan bahwa anak merupakan nikmat, anugerah, bahkan anugerah yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mensyukurinya dengan apa? Dengan mengakikah.
dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi. Anak itu tergadaikan di sisi Allah sampai dibayarkan apa? Akikahnya. Sampai dibayarkan apa? Akikahnya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Masalah akikah kata Syekh, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahuinya atau yang mengabaikannya, melalaikannya. Ya. Padahal Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, akikah ini terlepas dari apa? Hukumnya, apakah dia wajib ataupun apa? Sunnah. Dia adalah amalan yang sangat besar. Dengan kita mengakikahkan anak kita, kita telah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kita mengakikahkan anak kita, kita telah menebus dia yang tergadaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau seandainya anak tersebut meninggal dunia sebelum dia besar, maka orang tua yang telah mengakikahkan anaknya ini diharapkan anaknya nanti pada hari kiamat memberikan apa? Syafaat kepadanya. Ini diantara manfaat apa? Akikah. Namun banyak orang-orang yang apa? Melalaikannya, mengabaikannya. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lainnya, kata Nabi SAW, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi. Anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tusbahu anhu yaumas sabi'. Disembelih ya, kambing karena anak tersebut pada hari ke-7. Kalau seandainya anak perempuan, maka kambingnya 1. Anak laki-laki, kambingnya berapa? Kambingnya 2. Wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Kata Nabi SAW, di hari ke-7 itu juga dia diberi nama. Ya, diberi nama, diumumkan namanya kepada orang-orang. Ini anak saya fulana, ini anak saya fulan. Kemudian dicukur rambutnya. Di hari ke-7 juga apa? Dicukur rambutnya. Kemudian rambut yang telah dicukur ditimbang, ya, dengan timbangan emas atau perak. Kemudian berapa gramnya dinilai senilai perak, kemudian disedekahkan kepada orang miskin. Ya, kemudian disedekahkan kepada orang miskin. Nabi SAW bersabda juga mengenai akikah, al-aqiqatu tuzbahu li sab'. Akikah itu disembelih pada hari ke-7 atau pada hari ke-14 atau pada hari ke-21. Kapan seseorang mampu untuk mengakikahkan anaknya, maka silahkan dia akikahkan. Ini yang pertama. Setelah anak itu ada, hendaknya orang tua mengakikahkan anaknya. Kemudian yang kedua, Syekh mengatakan alal walid ayyurabbiya waladahu ala salati wa ala muhafazati ala salah. Yang kedua, hendaknya orang tua mendidik anaknya untuk mengerjakan salat dan menjaga salat. Mendidik anaknya untuk mengerjakan salat dan menjaga salat. Ya. Bagaimana? Yaitu dengan menyuruh anak mengerjakan salat. Memerintahkan anak untuk mengerjakan salat. Apabila anak telah berusia 7 tahun. Anak telah berusia 7 tahun, maka hendaknya orang tua apa? Mulai menyuruh anaknya mengerjakan salat. Anak usia 7 tahun wajib hukumnya bagi orang tua untuk menyuruhnya. Usia 7 tahun wajib orang tua menyuruhnya. Adapun anak belum wajib untuk mengerjakan salat. Dia salat atau dia tidak salat, tidak ada masalah. Ya, usia 7 tahun kita cuma sekedar menyuruhnya, nak salat. Membiasakan kupingnya mendengar perintah salat. Nak salat. Ya, membiasakan dia untuk mendengar perintah salat. Dan ini berlangsung selama berapa? 3 tahun. 3 tahun. Jadi oleh karena itu orang tua selama 3 tahun dia tidak boleh marah sama anaknya. Dia cuma diperintahkan oleh Nabi SAW untuk apa? Menyuruh anaknya. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Suruhlah oleh kalian, anak-anak kalian mengerjakan salat ketika mereka menginjak usia 7 tahun. Kalau orang tua tidak suruh anaknya mengerjakan salat, sementara anaknya telah berusia 7 tahun, maka dia berdosa. Dia berdosa. Ya. Adapun anak dia tidak salat, dia tidak berdosa. Karena belum wajib. Tapi ketika anak telah berusia 10 tahun, Nabi SAW mengatakan, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashar sinin. Pukul mereka. Kalau seandainya mereka main-main salatnya, lalai salatnya, ya, meninggalkan salat ketika mereka menginjak usia berapa? 10 tahun. Disuruh memukul. Cuma memukul di sini bukan maknanya memukul dengan pukulan yang keras, pukulan yang menyakitkan. Tidak, pukulan yang mendidik.
Ya, mungkin kita ambil pena atau kita ambil kayu siwak kita pukul tangannya. Agar dia tahu, kalau kamu tidak sholat maka kamu akan dipukul. Ini sholat ini penting. Ya, sholat ini adalah ibadah yang penting. Bahkan dia adalah ibadah yang paling penting setelah apa? Setelah 2 kalimat syahadat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara orang tua tidak memperhatikan salat anaknya. Ya, tidak menyuruh anaknya salat, bahkan tidak memukul anaknya ketika tidak apa? Salat. Sementara ketika anaknya melakukan kerusakan, melakukan keburukan, misalkan judi misalkan. Kemudian dia tahu orang tua marah, ya wajar marah, anaknya melakukan dosa. Kemudian anaknya misalkan dia temukan na'udzubillahi min dzalik berzina misal. Dia marah, bahkan dia pukul anaknya, bahkan dia usir. Dia temukan anaknya narkoba, dia marah, dia pukul anaknya. Ya, dia temukan anaknya misalkan mabok. Dia pukul anaknya, dia marah. Tapi ketika anaknya tidak sholat, dia tidak pernah marah. Bahkan tidak pernah memukul anaknya. Ya, bahkan tidak pernah apa? Memukul anaknya. Padahal Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dosa meninggalkan sholat itu adalah sebesar-besar dosa. Ya, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan dia telah keluar dari Islam kafir. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini, menyebutkan tentang ini banyak sekali. Dan hadis-hadisnya hadis yang sahih. Ada lagi yang mengatakan, dan ini pendapat yang kedua, mengatakan dia tidak kafir, tapi dia adalah muslim yang fasik yang telah melakukan dosa besar yang sangat besar. Sampai ya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa dosa orang yang meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa orang yang membunuh. Lebih besar daripada dosa orang yang berzina. Lebih besar daripada dosa orang yang makan riba atau transaksi riba. Lebih besar daripada dosa orang yang berjudi, khamar dan lain sebagainya. Jadi dosa meninggalkan salat sangatlah besar. Seharusnya orang tua lebih marah ke anaknya meninggalkan apa? Salat. Kenapa? Karena salat, meninggalkan salat dosanya apa? Dosanya besar. Maka oleh karena itu perhatikan salat anak-anak kita. Perintahkan mereka untuk apa? Untuk salat. Latih mereka, ajarkan mereka salat. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Masalah mengajari anak salat, ini masalah yang ana rasa semua orang tua mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena orang tua salat. Tapi sayangnya sebagian orang tua membiarkan anaknya mendapatkan ilmu tentang masalah salat dari siapa? Dari guru-guru anaknya di sekolah. Subhanallah. Terus apa andil kita di dalam mendidik anak kita? Apakah cuma sekedar menyekolahkannya? Apa kita tidak mau anak melihat bahwasanya untuk ibadah yang sebesar ini di dalam agama dia dapat dari ayahnya, dia dapat dari ibunya. Ya. Kenapa semuanya harus diserahkan kepada siapa? Guru-gurunya yang ada di sekolah. Apa kita tidak mampu untuk mengajarkan anak kita tentang sholat? Sementara kita sholat. Kita tinggal panggil anak kita, nak sini kau. Ya. Kita jelaskan tentang keutamaan sholat, keagungan sholat di dalam agama. Kita jelaskan bahwa salat adalah tiang agama. Kemudian kewajiban salat langsung diterima oleh Rasulullah SAW dari siapa? Dari Allah. Sementara kewajiban-kewajiban syariat yang lain itu Nabi SAW terima dari siapa? Dari Jibril, melalui perantara Jibril. Kita jelaskan kepada anak-anak kita. Bahkan ibadah yang paling wajib, ibadah yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat adalah apa? Salat. Maka kau jangan main-main tentang dalam salat. Kau harus kerjakan salat dengan baik. Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kau sebagaimana kalian melihat aku salat. Ajarkan anak kita salat. Mulai dari wudunya, bagaimana cara berwudu sini kau. Ajarkan. Berwudu kita harus melakukan pencucian telapak tangan terlebih dahulu. Ya. Kemudian kumur-kumur, kemudian istinsar, kemudian mencuci wajah. Untuk ibadah yang akan dikerjakan oleh anak setiap hari
hendaknya kita yang mengajarkannya. Hendaknya kita apa? Yang mengajarkannya. Seperti apa lagi misalkan? Seperti hafalan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah jangan anak dapatnya dari siapa? Dari gurunya, dari kita. Ajarkan anak kita surat Al-Fatihah. Bagaimana membaca bacaan surat Al-Fatihah yang baik dan benar. Ya, makanya saya pernah dengar dari salah seorang syekh. Dia mengatakan ada orang tua, kata dia, membawa anaknya ke halaqah Quran yang ada di masjid untuk hafal Al-Quran. Ayah ini mengantarkan anaknya kepada salah seorang syekh. Kemudian dia mengatakan, wahai syekh, hafalkan anakku Al-Quran kecuali surat Al-Fatihah, katanya. Hafalkan anakku Al-Quran semuanya kecuali surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah bahagian aku, kata dia. Untuk Al-Fatihah anak ini itu bagianku, kata dia. Adapun Al-Baqarah sampai apa? Andas maka silahkan kau ajar. Kenapa? Karena anak ini bakal baca Al-Fatihah di setiap rakaat apa? Salat. Nah, salat juga demikian. Dia akan mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Kenapa kita tidak ajarkan dia tentang salat? Ya, beli buku sifat salat, kemudian duduk bersama dengannya, kemudian baca, kemudian terangkan kepadanya. Ya, perhatikan salat anak-anak kita. Banyak orang tua dia salat ke masjid, anaknya nggak salat, dan tidak ada masalah baginya. Bagaimana dia akan mendapatkan anaknya yang soleh? Kemudian ketika anaknya tumbuh besar, anaknya melawan, anaknya durhaka kepadanya, anaknya tidak menyenangkannya, tidak membesarkan jiwanya, tidak berbakti kepadanya. Ya. Justru anaknya kelakuannya luar biasa. Mengerjakan perbuatan keji, melakukan kemungkaran sana sini. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena dia tidak menjaga salat, dia tidak mengerjakan salat dengan sebagaimana mestinya. Sementara Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah ya pelakunya dari perbuatan keji dan apa? Mungkar. Apalagi di zaman sekarang. Maka salat adalah salah satu tameng yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian, pelindung yang sangat penting. Kalau seandainya kita memiliki anak yang salatnya bagus, kita nggak akan khawatir dia berada di luar. Salatnya akan membentenginya. Tapi kalau seandainya anak kita tidak salatnya main-main, kita akan khawatir ketika dia keluyuran, ketika dia di luar, kita akan khawatir dia akan melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Maka perhatikan salat. Jangan hanya sekedar memperhatikan kesehatan anak, makan anak, uang jajan anak. Ini kita temukan Bapak Ibu sekalian. Orang tua anaknya misalkan kuliah di tempat yang jauh, di luar kota. Setiap kali telepon dia nggak pernah nanyain salat anaknya, dia nggak pernah nanyain zikir anaknya, dia nggak pernah nanyain tilawah Al-Quran anaknya. Yang selalu dia tanya, nak kau sehat? Kau sudah makan? Kau sudah ambil uang? Ibu sudah kirimkan uang? Cuman sekedar itu yang ditanyakan. Yang lain dia nggak pernah tanyakan. Subhanallah. Ya. Besok kita semua akan ditanyain oleh Allah Azza wa Jalla tentang masalah anak ini. Maka perintahkan anak kita untuk mengerjakan salat. Didik dia, latih dia. Bahkan biasakan dia sebelum azan dia udah siap-siap. Kita berikan contoh yang baik. Makanya Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, kenapa kita sebelum menikah harus bertakwa, kita harus memperbaiki diri? Karena kalau seandainya kita ditakdirkan punya anak setelah kita menikah, kita akan menjadi contoh dan panutan oleh anak kita. Ketika anak kita ngelihat kita main-main dalam masalah salat, udah azan kita masih sibuk dengan handphone, udah azan kita masih sibuk bekerja, anak akan contoh itu dari kita. Dia akan lihat kita. Anak kecil yang menjadi role model yang akan dia ikuti dalam hidupnya adalah siapa? Adalah orang tuanya. Apa yang dia lihat dari orang tuanya. Maka menurutnya apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu adalah apa? Baik. Dan apa yang dijauhi oleh orang tuanya itu adalah apa? Buruk. Nah sekarang dia lihat anaknya melihat orang tuanya main-main dalam sholat, lalai dalam sholat. Maka dia melihat itu apa? Baik. Dan justru yang dilakukan oleh orang tuanya main HP, nonton TV, lain sebagainya, olahraga. Itu dilihatnya apa? Baik. Subhanallah. Makanya kita harus bertakwa terlebih dahulu. Perbaiki diri, jadi orang soleh. Ya. Ini yang kedua, kata Syekh. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah.
Yang ketiga kata Syekh, 'alal walid an yurabbiya walad 'alal walid an yurabbiya abna'ahu 'ala aqidati tauhid. Hendaknya orang tua mendidik anaknya di atas akidah tauhid. Akidah yang benar. Akidah la ilaha illallah yang benar. Atau dalam bahasa yang lain, orang tua mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Orang tua mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Dan ilmu agama yang paling penting, yang paling utama, yang harus dia ajarkan kepada anaknya terlebih dahulu adalah ilmu tauhid. Mengenalkan anak akan la ilaha illallah, mengenalkan anak akan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang tua yang apa? Mengabaikannya, melalaikannya. Sehingga apa yang terjadi? Anaknya ketika tumbuh tidak di atas akidah yang benar. Ketika dia tumbuh kemudian besar, jangan heran lihat anak percaya kepada jimat. Percaya kepada yang mistik, percaya kepada dukun. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngajarin la ilaha illallah. Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Apa syaratnya? Apa pembatalnya? Apa rukunnya? Ya, apa penyempurnanya? Kita nggak pernah bahas itu. Kita nggak pernah jelasin itu kepada anak kita. Jangan heran ngelihat anak-anak hari ini gampang di dalam melewati kehidupan atau menghadapi kehidupan dunia. Ya, takut menghadapi kehidupan dunia. Makanya kita dengar berita-berita anak-anak ada yang bunuh diri. Subhanallah. Bunuh diri. Itu kenapa bisa demikian? Karena tidak ada keimanan di dalam dadanya. Tidak ada keyakinan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah, ajarkan anak kita ilmu agama. Dan yang paling utama adalah apa? Yang paling utama adalah tauhid. Kenalkan. Nah, ketika dia sudah mulai mengerti, sudah mulai bisa bicara, kita sampaikan kepadanya. Nah, kau tahu siapa yang menciptakan kau? Menciptakan abi, menciptakan umi, bahkan menciptakan manusia semuanya. Siapa kata dia? Yang menciptakannya adalah Allah. Siapa Allah? Allah yang menciptakanmu dan menciptakan saya. Bahkan Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan langit, menciptakan bumi. Allah yang mempergilirkan siang dan malam. Allah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan. Sampaikan. Rizki yang kita makan, makanan yang kau makan, minuman yang kau minum, itu semua adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Sampaikan kepada anak-anak kita, ajarkan. Ya. Sehingga apa Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah? Sehingga anak ini akan kenal dengan Robnya. Dan ketika dia kenal dengan Robnya, dia akan bergantung dan berharap hanya kepada siapa? Pada Allah. Beribadah, menyembah hanya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak orang tua hari ini hanya sibuk memperhatikan pendidikan keduniaan anak. Tapi pendidikan agama anak tidak pernah dia perhatikan. Ya. Padahal anak yang benar pendidikannya itu adalah yang benar pendidikan agamanya daripada pendidikan apa? Dunia. Bukan berarti pendidikan dunia tidak penting. Pendidikan dunia ini kita motivasi atau tidak kita motivasi, dia akan belajar. Tapi pendidikan agama itu harus kita paksakan. Harus kita pecut, harus kita cambuk, harus kita dorong. Ya, kenapa? Karena syaitan berusaha memalingkan anak kita dari apa? Dari ilmu agama. Dan justru mendorong anak kita untuk apa? Belajar ilmu dunia. Sehingga apa yang terjadi? Anak lebih paham urusan dunia ketimbang urusan apa? Agama. Bapak Ibu, di antara kriteria orang-orang kafir yang Allah katakan dalam Al-Quran, orang-orang kafir yang tidak beriman dengan Allah, beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada hari kiamat, Allah katakan mereka hanya mengetahui ilmu dunia saja, wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Sementara ilmu akhirat mereka ghafil, lalai. Mereka tidak ngerti apa-apa. Maka kita jangan sampai punya sifat seperti sifat orang-orang kafir yang hanya tahu kehidupan itu kehidupan dunia tok. Padahal ada kehidupan setelah kehidupan dunia, itu kehidupan apa? Akhirat. Ajarkan kita, ajarkan anak-anak kita ilmu agama. Ajarkan dia tentang halal haram, ajarkan dia tentang ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling penting sekali adalah masalah akidah. Masalah apa? Akidah. Bapak Ibu lihat, ya, para nabi dan rasul. Lihat bagaimana mereka
mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak mereka. Di antaranya Ibrahim dengan anak-anaknya. Ya. Kemudian Yakub dengan anak-anaknya. Ketika Ibrahim akan meninggal dunia, begitu juga dengan Yakub, mereka berwasiat kepada anak-anaknya, ya bani, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian di atas agama apa? Islam. Yakub ketika dia berada di atas ranjang kematian, di detik-detik terakhir, hidupnya di permukaan bumi, dia mengumpulkan anak-anaknya, kemudian bertanya kepada anak-anaknya agar dia merasa tenang. Merasa tenang ketika dia akan mati. Dia bertanya kepada anak-anaknya, dia kumpulkan anak-anaknya. Kata dia kepada anak-anaknya, apa yang akan kau sembah setelah aku tiada? Kalau aku mati, maka siapa yang akan kalian sembah? Apa yang akan kalian ibadati? Maka anak-anaknya menjawab, kami akan mengibadati Tuhannya Ibrahim. Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kami akan mengibadati Tuhan para nabi dan rasul, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia mendengar jawaban demikian, hatinya tenang. Kalaupun dia mati, ya sudah, anaknya sudah tahu ke siapa dia harus beribadah setelah dia mati. Maksudnya, apa yang akan mereka sembah, siapa yang akan mereka sembah, mereka ibadati setelah dia meninggal dunia. Sekarang orang tua, kalau seandainya berada di atas ranjang kematian, yang dia tanyakan kepada anaknya, apa yang akan kalian makan? Kalau aku sudah tiada, kalian akan makan apa? Subhanallah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki anak ini? Sebelum anak itu lahir ke permukaan bumi, Allah sudah jamin rizkinya. Maka apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan Bapak Ibu sekalian? Kalau seandainya kita mati, toib, apakah anak kita akan mati? Banyak orang tua mati ketika anaknya masih kecil, tapi anaknya tetap hidup. Bahkan anaknya umurnya lebih panjang lagi daripada umur siapa? Orang tuanya. Maka orang tua tidak usah mengkhawatirkan tentang masalah apa? Rizki anak. Justru yang kita khawatirkan nanti kalau kita sudah tiada, siapa yang akan membimbing mereka? Kita tidak tahu apakah dia masih akan tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla atau dia nanti akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat hari ini kondisi anak-anak kaum muslimin sungguh sangat luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Perzinaan menjadi hal yang biasa di tengah-tengah mereka. Kemudian mengikuti tren orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian mengidolakan, mencintai orang-orang kafir. Lihat bagaimana anak-anak kaum muslimin hari ini. Kemudian mengidolakan orang fasik. Mencontoh, mengikuti orang-orang fasik. Lihat potongan gaya rambut. Mudah-mudahan para tulab tidak ada yang seperti itu. Ada yang potongan gaya rambutnya di sini dipotong, di sini tidak, macam-macam. Kemudian lihat gaya berpakaiannya. Kemudian lihat anak-anak muda kaum muslimin hari ini, mereka lebih banyak nongkrong di jalan-jalan, di kafe-kafe, sementara di masjid-masjid mereka jauh. Seperti ini keadaan anak-anak kaum muslimin. Kemudian tidak sedikit yang belajar ilmu sihir, atau yang memegang jimat, melakukan ritual-ritual yang tidak dibenarkan di dalam agama. Kemudian sibuk main gadget, berselancar di dunia maya, dan lain sebagainya. Inilah kondisi anak-anak kaum muslimin hari ini. Maka di mana orang-orang tua mereka? Di mana orang-orang tua mereka? Tidakkah para orang tua yang memiliki anak-anaknya yang seperti ini tahu bahwasanya dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat? Allah akan bertanya kepadanya tentang siapa? Tentang anakmu. Sudahkah dia menunaikan hak anak tersebut? Hak anak apa? Ya, hak anak yang paling besar adalah mendidiknya di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Sudahkah dia menyuruh anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kita yang mulia SAW, lihat. Beliau sangat memperhatikan anak-anak. Subhanallah. Siapa yang mau melihat bagaimana pendidikan anak yang paling baik, maka lihat bagaimana Nabi SAW mendidik anak. Nabi SAW sangat memperhatikan anak-anak, bahkan mendidik anak-anak yang kecil-kecil itu di atas apa? Di atas akidah yang benar. Di atas tauhid. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan lain-lainnya. Hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ketika itu masih berusia 10 tahun. Atau 8 tahun. Atau lewat-lewat sedikit dari 10 tahun. Kecil sekali, berarti masih apa itu? SD. Suatu hari Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, bocah sini," kata Nabi. "Inni u'allimuka kalimat." Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Tolong kau dengarkan baik-baik, hafalkan baik-baik. Ini metode di dalam mengajarkan ilmu agama kepada anak. Panggil dia supaya dia menghadap dan dia mempersiapkan matanya, mempersiapkan kupingnya, mempersiapkan hatinya. Dan kemudian di dalam memberikan pelajaran jangan panjang-panjang. Orang tua ketika memberikan pelajaran kepada anaknya terlalu panjang, dia ceramah sama anaknya setengah jam, 1 jam. Saya mau tanya, ini saya ceramah misalkan di sini 40 menit atau 50 menit. Apakah kita semua bisa hafal? Nggak hafal. Apalagi anak-anak yang taunya otaknya apa? Main bola, lari-larian. Kita ngomong 30 menit itu nggak ada gunanya. Lihat Nabi. Nabi kalimat yang dia sampaikan cuman, kalau dituliskan cuman 2 baris itu, atau 3 baris. Kata Nabi, "Ane mau ngajarin kepada ente beberapa kalimat. Ini tolong dengarkan baik-baik." Kata Nabi, "Ihfazillah yahfaz." Jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, niscaya kau akan temukan Allah di hadapanmu. Makna menjaga Allah yang Nabi perintahkan kepada Ibnu Abbas adalah jaga agama Allah, jaga syariat Allah, salat, wudu, halal haram, batasan-batasan Allah, jaga semuanya. Maka kau akan dijaga sama Allah. Subhanallah. Dari kecil nih. Jadi anak kita besok nggak akan gampang. Dia kalau butuh dijaga sama Allah, dia tinggal jaga agama Allah. Sekarang anak-anak hidup takut. Besok kalau aku sudah besar, aku mau jadi apa? Ini para tulab mungkin sudah ada yang berpikir. Besok aku kalau udah besar, aku mau jadi apa ini? Besok hidupku bagaimana? Makanku kayak gimana? Rizkiku kayak gimana? Profesiku bagaimana? Antum gak usah pikirkan itu. Antum jaga Allah Azza wa Jalla. Belajar dengan baik dan benar, kemudian jaga. Ya, jaga apa yang Allah perintahkan, jaga apa yang Allah larang. Maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah, maka kau akan temukan Allah di hadapanmu. Maknanya apa? Allah akan membantumu. Allah akan menolongmu. Ini wasiat Nabi. Kemudian berikutnya Nabi berwasiat kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kau meminta, maka mintalah kepada siapa? Allah. Lihat. Nabi mengajarkan tauhid. Kau jangan pernah meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Termasuk kepada manusia, jangan pernah. Ini penting sekali. Nah, sekarang orang tua justru ngajarin anaknya minta-minta sama siapa? Sama orang. Nanti om mau ke sini. Dia kaya raya, dia kerja di perusahaan asing. Kau minta sepeda sama dia. Minta motor sama dia, minta handphone sama dia. Maka jangan heran besok anaknya besar menjadi pengemis. Kerjaannya minta-minta aja. Ya. Ajarkan anak dari kecil. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta sama Allah. Kau minta apa? Kau minta tas baru. Jangan minta sama Abi, minta sama Allah. Biar Allah titipkan rizkinya lewat Abi. Nanti kita beli tas baru. Biasakan seperti itu. Ini sekarang orang tua kadang-kadang mengatakan sama anaknya, "Nak, kau butuh apapun kau bilang sama Abi. Minta sama Abi. Apa aja yang kau butuhkan? Ya Allah ya Rabbi." Baik. Ketika ayahnya masih ada, masih punya, dia mampu memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Tapi ketika anaknya mati, ketika orang tua ini mati, tiap anak akan megang apa? Dia nggak tahu mau pegang mana. Yang selama ini yang dia pegang siapa? Yang dia pegang siapa? Orang tua. Orang tuanya udah mati. Dia akan kebingungan, dia akan gampang melalui kehidupannya di dunia ini. Tapi kalau dari kecil kita mengatakan kau butuh apapun, kau mau ingin apapun, kau minta sama siapa? Sama Allah. Kita mati dia tahu tempat meminta. Rabbi. Dia akan meminta terus kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi mengatakan wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau mau minta tolong sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini yang Nabi SAW sampaikan. Ada lagi tambahannya tapi singkat sekali, enggak sampai
beberapa baris, 5 baris mungkin tidak sampai. Ya. Maka kita di dalam mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak enggak usah terlalu panjang lebar, udah sedikit kemudian mengena, sedikit kemudian mengena. Lihat juga Luqmanul Hakim ketika mendidik anaknya, dia mengatakan kepada anaknya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberikan pelajaran, ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Janganlah kau berbuat syirik. Kenapa wahai abi? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat apa? Sangat besar. Taib, kemudian hal yang berikutnya yang harus dilakukan oleh orang tua agar anaknya menjadi anak yang soleh adalah menanamkan muraqabatullah di dalam hati anaknya. Muraqabatullah artinya apa? Pengawasan, ya, Allah terhadap anaknya. Maka kita katakan kepada anak kita, nak, bahwa Allah yang menciptakan kita, dia senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat kita. Maka hendaknya engkau menjaga ucapanmu, menjaga perbuatanmu, ya, menjaga niatmu. Dia mengetahui apa yang ada di dalam dada. Maka oleh karena itu, ya, dimanapun kau berada, kau harus tahu Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu, mengawasimu. Maka hendaknya kau jangan berbuat dosa dan maksiat. Abi dan umi, ayah dan ibu boleh jadi tidak tahu, tidak lihat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Melihat. Maka ketika kita menanamkan itu kepada anak kita, maka dia akan berhati-hati di dalam berucap dan berbuat. Walaupun dia sendirian, dia tidak akan berani, karena dia tahu Allah melihatnya, Allah mengawasinya. Ya. Sekarang orang tua mengancam anaknya dengan apa? CCTV. CCTV. Kau jangan macam-macam waktu ada CCTV. Dia matikan listrik. CCTV bekerja? Nggak bekerja. Maka yang paling baik adalah kita tanamkan muraqabatullah kepada siapa? Kepada anak kita. Kemudian berikutnya yang harus kita lakukan juga adalah mengajarkan atau menanamkan kecintaan ke dalam hati anak kita kepada perbuatan baik, dan menanamkan kebencian ke dalam hati kita kepada perbuatan apa? Buruk. Nah, ini perbuatan baik, kau harus mencintai ini. Kau harus suka melakukan. Nah, ini perbuatan buruk, maka kau harus membencinya. Tanamkan itu. Ini enggak boleh. Ini baik, ini dicintai oleh Allah, ini dicintai oleh Rasul, ini dibenci oleh Allah, ini dibenci oleh Rasul. Kemudian berikutnya, orang tua harus mengajarkan kepada anaknya akhlak-akhlak yang mulia. Ajarkan kepada anak-anak kita akhlak yang mulia, sabar, kemudian tawadu, kemudian sopan santun, adab-adab yang Islami, semuanya ajarkan Bapak Ibu sekalian. Ya, cara berpakaian, ya, cara bergaul, cara berbicara, semuanya ajarkan. Ajarkan kepada anak-anak kita adab-adab yang Islami, sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia. Maka kalau ini semua telah kita lakukan, maka insya Allah berbahagialah Bapak Ibu, hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang apa? Soleh dan soleha. Tapi mungkin ini yang bisa Anda sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.